Dan ini juga merupakan saat-saat terakhir kalinya teman-temannya melihat Cindy. Sejak saat itu, Cindy Song menghilang. Murid-muridku, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap semuanya sehat-sehat aja nih dimanapun kalian berada. Nah, masih bernuansa Halloween atau masih juga masuk ke festival Halloween aku yang aku adain selama 1 bulan di bulan Oktober. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita nih buat kalian khusus tentang suatu kejadian yang terjadi di saat Halloween. Jadi kalau kita tahu nih, di setiap festival Halloween, terutama di US, itu banyak banget kejadian-kejadian yang terjadi setiap tahunnya. Mulai dari kejadian kecelakaan atau mungkin sampai hilangnya seseorang. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang kasus hilangnya seorang mahasiswa cantik asal Korea Selatan yang bernama Hyun Jong Song atau biasa disebut sebagai Cindy Song. Nah, nggak usah berlama-lama ya kan, kita akan langsung masuk saja ke dalam kronologi cerita hilangnya si Cindy Song ini. Langsung aja, let's dig in. Hyun Jong Song atau yang biasa disebut sebagai Cindy Song lahir di Korea Selatan pada tanggal 25 Februari 1980. Kemudian pada pertengahan tahun 1900-an, Cindy memutuskan untuk pindah ke Virginia untuk tinggal bersama bibi dan pamannya dengan tujuan dia ingin bersekolah di Amerika. Singkat ceritanya nih, dia akhirnya keterima di Pennsylvania State University dan mengambil jurusan Integrative Art, yaitu sebuah jurusan yang menggabungkan teknik, komunikasi, dan sains. Dan rencananya kalau nggak ada halangan dan semua mata kuliahnya lulus, dia dijadwalkan akan lulus pada musim semi tahun 2002. Cindy Song ini juga diketahui mengambil part-timer di 2 tempat di antara waktu kosong ketika tidak ada kuliah. Jadi kalau di luar negeri, part-timer atau kerja paruh waktu itu sangat-sangat wajar dilakukan oleh mahasiswa ataupun siswa-siswa yang sudah cukup umur dan ingin melakukan sesuatu di waktu senggangnya. Istilahnya daripada gabut ya kan, mending kita bekerja dan dapat uang saku tambahan. Dan sistemnya pun dibayar per jam setauku dan mereka bisa mengambil shiftnya sesuai dengan waktu-waktu kosong perkuliahannya. Karena kan dia sudah senior nih, jadi banyak waktu kosong. Terus nih pada tanggal 31 Oktober 2001, Cindy memutuskan untuk bersenang-senang dan berlibur dari aktivitasnya yang padat. Kayak sejenis reward time buat dirinya sendiri karena selama ini dia sudah berkuliah dan bekerja secara berdampingan yang tentu saja itu juga bisa dibilang merupakan tanggung jawab yang cukup berat. Nah, dia memutuskan memberikan reward dengan menghadiri sebuah pesta kostum Halloween di Player Nights Club di blok 110 West College Avenue dengan 2 orang temannya yaitu Stacy Pike dan Lisa Kim. Karena pesta Halloween itu identik dengan menggunakan kostum, maka pada malam hari itu Cindy memutuskan untuk mengenakan kostum kelinci dengan rok tenis putih, telinga kelinci, dan ekor. Cindy dan kedua temannya menikmati pesta itu dan akhirnya mereka memutuskan pada pukul 2 pagi untuk pindah ke apartemen salah seorang teman mereka untuk melanjutkan pesta part 2 sambil minum-minum dan sambil bermain video game. Kemudian 2 jam setelahnya pada tanggal 1 November 2001, Cindy memutuskan untuk pulang ke apartemennya dan dia diantar oleh salah seorang temannya pada pukul 4 pagi. Dia diturunkan di area apartemennya yaitu State College Park Apartment di blok 340 West Collington Avenue dan ini juga merupakan saat-saat terakhir kalinya teman-temannya melihat Cindy. Sejak saat itu, Cindy Song menghilang. Hilangnya Cindy ini awal mulanya tidak diketahui oleh teman sekamar Cindy yang baru kembali saat mengunjungi keluarganya pada saat Halloween. Jadi teman sekamarnya Cindy ini beda dengan 2 orang temannya tadi yang dia ajak untuk ke pesta Halloween. Teman sekamarnya ini bercerita waktu dia sampai di apartemen, Cindy waktu itu tidak ada dan pintu apartemennya terkunci serta semua barang terlihat rapi, tidak ada yang berantakan. Jadi waktu itu teman sekamarnya tidak memikirkan aneh-aneh, dia hanya berpikiran mungkin nih Cindy menginap di salah satu temannya yang dia ajak berpesta Halloween karena mungkin dia lagi hangover atau mungkin dia ingin bersenang-senang lebih lama lagi, makanya dia nggak berpikiran aneh-aneh. Tapi anehnya Cindy tidak kembali ke apartemennya selama 3 hari. Kemudian teman sekamarnya ini baru benar-benar sadar 100% kalau ada hal aneh saat teman-temannya Cindy, Stacy Pike, dan Lisa Kim serta kawan-kawan yang lain datang ke apartemen mereka untuk mencari keberadaan Cindy. Karena
karena mereka bilang Cindy tidak bisa dihubungi selama 3 hari. Teman sekamarnya Cindy ini iseng untuk membuka kamar Cindy dan betapa terkejutnya mereka saat melihat tas ransel yang dikenakan Cindy pada saat merayakan pesta Halloween sudah ada di dalam kamar Cindy. Dan mereka juga menemukan satu set bulu mata di atas meja riasnya yang dia gunakan pada saat merayakan pesta Halloween kemarin. Tambah panik kan ya ini mereka, lalu mereka mencoba nih membuka tas Cindy, mencari apakah ada tanda-tanda di mana keberadaan Cindy. Dan di dalam tasnya mereka menemukan telepon genggam Cindy dalam keadaan mati. Lalu mereka mencoba mencari lagi dan ternyata di dalam tas itu ada 2 benda yang hilang, yaitu kunci kamar apartemen Cindy dan dompet Cindy yang berisikan kartu kredit dan SIM. Setelah menemukan bukti-bukti itu, mereka langsung yakin 100% kalau ada yang tidak beres dengan Cindy. Karena sendiri-sendiri bukan tipe orang yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar ataupun tidak membawa ponselnya kalau dia memutuskan pergi jauh. Akhirnya mereka memutuskan untuk menelepon polisi pada hari itu juga pada tanggal 4 November 2001. Setelah menerima laporan dari teman-teman Cindy, penyelidikan lalu dilakukan dan para penyelidik meyakini bahwa sepertinya pada saat Cindy sudah sampai di apartemennya, Cindy tiba-tiba ingin pergi ke toko 24 jam terdekat untuk membeli sesuatu yang dia butuhkan secara tiba-tiba. Dan tentunya pada saat itu sepertinya dia masih mengenakan kostum kelincinya karena kostum kelincinya sendiri tidak ditemukan di kamarnya dan hanya ada 2 barang yang hilang, yaitu kunci apartemennya dan juga dompet yang berisikan kartu kredit serta SIM-nya. Penyelidik juga kemudian memeriksa catatan telepon Cindy kalau ada panggilan aneh yang dia terima pada saat malam hari dia terakhir kali dilihat oleh teman-temannya. Tetapi tidak ditemukan catatan panggilan aneh ataupun hal-hal aneh di dalam ponselnya. Kemudian pihak berwajib juga menyelidiki aktivitas kartu kredit Cindy, siapa tahu kartu kreditnya digunakan di negara bagian lain ataupun di sebuah tempat yang akhirnya menunjukkan keberadaan Cindy. Tetapi sayangnya tidak ada aktivitas kartu kredit apapun. Dan tidak berhenti di situ saja, penyelidik bahkan sampai menghack email Cindy untuk dapat memeriksa dan membaca emailnya dengan tujuan untuk memastikan kalau ada aktivitas aneh di email tersebut atau mungkin ada ancaman penculikan, entah dia dihubungi via email dan mungkin disuruh bertemu di suatu tempat oleh seseorang ataupun mungkin ada ancaman-ancaman lain yang mungkin saja dia terima di emailnya tetapi tidak ada aktivitas mencurigakan di emailnya. Setelah itu pihak penyelidik juga menyelidiki kamar Cindy dan mereka menemukan ada tiket konser yang akan diadakan dalam beberapa hari ke depan serta tanda terima untuk komputer baru yang rencananya akan dikirimkan ke apartemennya dalam waktu dekat ini. Yang tentunya mematahkan dugaan kalau nih Cindy kabur dari sesuatu hal yang mungkin sedang mengejar-ngejar dia atau mungkin ada kemungkinan lain kalau Cindy mengakhiri hidupnya. Kemudian beberapa hari setelah Cindy dilaporkan menghilang dan relawan dikerahkan untuk melakukan pencarian, seorang saksi mata datang ke pihak berwajib untuk melaporkan apa yang dia ketahui. Saksi mata ini mengatakan kalau dia melihat seorang wanita yang memiliki ciri-ciri yang mirip dengan Cindy Song sedang diteriaki, ditendang dan diseret ke dalam mobil oleh seorang pria.